beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Senang sekali saya Irsan Lipit dan rekan saya Saya Kartika. malam hari ini datang untuk bisa menemani seluruh para pendengar dan juga sahabat budaya, menemani Anda di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Ya, obrolan budaya ini bisa Anda saksikan bukan hanya dari channel TV saja, tapi bisa mendengarkan kita lewat 92,5 MHz Pro 4 RRI Makassar, dan juga bisa mendengarkan kita di UC TV channel 130 dan juga Nin Media TV channel 20. Dan pastinya aplikasi RRI Playgo bisa Anda saksikan, kita berdua ada di sana. Tapi di sini di RRI Net Anda bisa menonton yang Anda dengar. Betul sekali, dan sahabat budaya di malam hari ini Irsan ya, kita akan membahas mengenai kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan ya. Kita sudah tahu ya kalau di Sulawesi Selatan itu kaya akan nilai-nilai budaya, diantaranya ada Sipaka Tahu, Sipaka Lebi, Sipaka Inge. Dan nilai budaya ini berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Betul. Dan berkaitan dengan hubungan manusia, kita mengenal dengan konsep Asimelereng. Apa ya? Kita akan tahu bersama. Tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor non-alam atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang ada adalah bencana alam. Bencana alam yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sejak masa lalu, manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali. Pada zaman dahulu manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan peringatan Sang Pencipta alam semesta atas ulah manusia itu sendiri. Dari Kota Makassar, program Obrolan Budaya RRI Net malam ini akan membahas tentang latar belakang bencana itu sendiri dan nilai-nilai adat dan tradisi budaya masyarakat di Sulawesi Selatan tentang kebersamaan dan sifat kegotong royongan masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan sebutan Asimelereng. Baik, Sobat Budaya masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari Kota Makassar, dan baru saja kita juga menyaksikan dan juga mendengarkan cuplikan terkait dengan bencana yang baru-baru ini melanda tanah air ya Irsan ya. Betul sekali. Dan tentunya Sobat Budaya, bencana yang melanda di tanah air ada erupsi, banjir, longsor. Ada tanah longsor juga. Betul, dan baru-baru ini di Sulawesi Barat ada gempa bumi yang Betul. melanda 6,2 skala Richter. Dan tentunya BNPB juga mencatat ya Sobat Budaya bahwa ada 197 bencana yang terjadi di Januari hingga 23 Januari kemarin. Dan bila kita kaitkan ya Irsan ya dengan musibah yang baru-baru ini terjadi, tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana potensi bencana dan juga nilai-nilai sosial terkait dengan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan di malam hari ini kita telah bersama dengan narasumber kita. Betul sekali. Betul sekali. Ada Bapak Mayor Arhanud Dr. Haji Mustam Umar SHMH. Selamat malam, Mbak. Saya panggilnya siapa nih? Pak Umar, Pak Mayor, Pak siapa nih? Mustam aja. Pak Mustam Pak ya. Mustam. Baik, selamat malam Pak Mustam. Kabar baik Pak Mustam? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, beliau juga ini adalah koordinator bidang kerjasama antara lembaga Matra di Sulawesi Selatan. Iya, dan telah hadir juga bersama kami ya di malam hari ini ada Profesor Dr. Engineering Adi Maulana MPhil, Kepala Pusat Kebencanaan Unhas, dan kita telah bersama secara virtual ya Betul. Irsan ya. Di masa pandemi saat ini, virtual ini merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Selamat malam Pak Adi Maulana. Alhamdulillah sehat. Pak Adi, bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah. Nah Pak Adi, di malam hari ini ya, tadi kita baru saja melihat Irsan bersama-sama cuplikan terkait dengan bencana yang melanda di tanah air. Betul. Nah Pak Adi, bagaimana melihat potensi kebencanaan ini Pak Adi? Ya, jadi ya pertama-tama tentu saja kita mengucapkan prihatin ya atas banyaknya bencana alam yang terjadi di wilayah negara Indonesia, terutama bulan Januari. Tapi sebenarnya saya ingin memberikan sedikit ilustrasi ya. Tahun 2020 itu terjadi bencana di seluruh Indonesia itu sebanyak 2.939 kali dalam satu tahun. Apa artinya? Artinya dalam satu hari itu terjadi 8 kali bencana alam di seluruh Indonesia. Dalam satu minggu berarti ada sekitar 56 kali terjadi. Dalam satu bulan sekitar 240 kali. Tadi disampaikan bahwa sudah terjadi 190 lebih ya sampai dengan tanggal 23 Januari. Betul. Berarti secara data, secara teori atau 50 kali bencana alam lagi untuk bulan Januari. Nah, kemudian dalam tren 10 tahun belakangan ini ya, jumlah bencana alam setiap tahunnya itu naik sekitar 10 sampai 15%.
2019 itu kejadian bencana itu sebanyak 2.700 kali. 2020 itu 2.939 kali. Jadi kita ekspektasi ya 2021 tambahkan saja sekitar 10-15%. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Sebenarnya memang itu terjadi karena posisi Indonesia ya yang secara alami ya dari segi geologinya kita terletak di antara pertemuan tiga lempeng besar dunia ya. Ya. Tentu saja interaksi antara lempeng itu ya, lempeng gempa bumi. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan ya, itu ada 10 segmen atau 10 daerah patahan ya yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau kita breakdown lagi atau secara detail 10 daerah tersebut itu bisa dijadikan 45 lokasi-lokasi yang memang sejarahnya itu sudah dari tahun-tahun 1800-an sudah terjadi bencana alam jauh sebelum manusia ada begitu. Nah, hanya saja memang karena literasi bencana kita yang sangat-sangat rendah ya. Kita kan taunya hanya Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya mineral, kaya akan sumber daya energi. Tapi kita tidak tahu sumber daya mineral dan energi itu ada di atas permukaan akibat adanya proses-proses yang juga berasosiasi atau bersamaan dengan timbulnya bencana di atas permukaan kalau tidak ada erupsi gunung api, ada patahan-patahan yang menimbulkan gempa. Ya, nah, tentu saja kalau ada gempa, kalau misalnya pusat gempanya ada di laut itu akan terjadi tsunami. Nah, pengetahuan ini di Indonesia itu tidak diajarkan. Jadi kita jujur saja di sini, pernah tidak kita diajarkan seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi? Itu tidak pernah. Betul. Padahal Indonesia itu merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat bencana alam yang paling tinggi ya, itu kita kurang lebih sama dengan Jepang. Tetapi di sisi lain ada hal yang ironi, yaitu awareness atau literasi ya atau kepedulian dari masyarakat yang kurang. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang ketika terjadi gempa bumi itu banyak yang jadi korban, padahal gempa itu tidak pernah membunuh. Ya, jadi yang membunuh itu adalah bangunan. Kalau misalnya kita terjadi gempa, kemudian kita ada di luar bangunan di tanah lapang, itu kita tidak akan, insya Allah tidak akan bisa. Kalau memang karena gempa itu akan sangat kecil kemungkinan kita menjadi korban. Nah, tetapi yang menjadi korban adalah orang yang berada di dalam bangunan yang notabene bangunan tersebut tidak dibangun sesuai dengan syarat bangunan yang dibangun di atas zona rawan gempa. Sebagai contohnya di Sulawesi Barat ya, saya udah di interview nggak tahu berapa media. Nah, saya selalu sampaikan bahwa Sulawesi Barat, terutama di daerah Mamuju, Majene sampai dengan Polmas, itu sudah pernah tercatat 4 kali terjadi gempa bumi dengan skala 6 ya, magnitude atau 6 skala Richter ke atas. Bawah 5 skala Richter itu sudah ribuan kali. Ya. Nah, sehingga apa? Bangunan publik seperti gedung gubernur ya, kantor gubernur, kemudian rumah sakit, kemudian mall ya, kemudian katakanlah mungkin hotel, itu bangunan publik harusnya dibangun sesuai dengan standar building code atau kode bangunan yang sesuai dengan bangunan yang ada di daerah gempa bumi. Karena laporannya itu tahun 70-an itu sudah disampaikan bahwa ini gempa bumi ini sudah terjadi di sana. Kemudian tahun 2020 bahwa daerah-daerah mana saja ya yang kemudian harus mempunyai syarat-syarat ketika ingin mendirikan bangunan. Ya, tapi karena itu tadi literasi bencana kita masih sangat kurang sekali. Nah, sehingga kejadian-kejadian ini kadang-kadang kaget ya. Padahal harusnya kita yang harus bersahabat dengan alam. Salah satu caranya bagaimana melakukan supaya tidak terjadi banyak korban, karena begini, bencana alam itu tidak ada orang yang bisa untuk tahan atau tidak ada orang yang bisa mencegah untuk bisa terjadi. Yeah. Kalau misalnya satu gunung api itu sudah saatnya untuk erupsi, siapapun tidak akan bisa masuk ke dalam untuk kemudian menahan gitu ya, termasuk gempa bumi dan tsunami. Kemudian bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir ya, ini kita sudah ada di dalam fase transisi menuju ke climate change ya, perubahan iklim global. Nah, sehingga khusus untuk daerah Indonesia yang notabene merupakan daerah yang tropis ya,
Itu kalau misalnya terjadi musim hujan, maka akan terjadi hujan yang ekstrim. Tapi sebaliknya ketika terjadi musim panas ya, maka juga panasnya akan ekstrim. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya literasi bencana, ya generasi nanti bisa diajarkan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan ya. Seperti di Makassar terjadi banjir apa dan sebagainya. Nah, itu kan apa? Itu karena yang pertama memang curah hujan. Tapi yang kedua, kita harus lihat juga alih fungsi lahan itu banyak sekali terjadi ya di bagian hulu sungai ya, daerah-daerah yang harusnya dibiarkan untuk menjadi daerah resapan air ya. Itu kemudian dialihfungsikan untuk pemukiman, untuk kegiatan. Terusnya daerah-daerah yang menjadi tempatnya air kalau hujan deras ya, yang notabene-nya dulu rawa-rawa, itu jangan dijadikan pemukiman. Karena kalau dia sudah jadi pemukiman, ketika hujan deras terjadi, airnya mau kemana? Pasti dia airnya akan luber, masuk ke jalanan, masuk ke pemukiman, maka terjadilah banjir, itu yang disebut dengan bencana. Jadi ini adalah hal yang memang kompleks dan ini akan terus terjadi. Yang lucu, kenapa? Karena kita terus membahas ini, tadi tidak ada solusi. Nah, jadi solusinya itu dibagi antara jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Saya kira itu untuk sementara. Baik Pak Adi, ini terkait dengan yang baru-baru ini terjadi di Sulawesi Barat. Kita kan tahu juga bahwa potongan ataupun patahan itu kan melintasi beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga ya. Betul. Pak Adi ya. Betul. Nah, ini apakah ada beberapa daerah ini yang memiliki potensi besar untuk terjadi gempa selain di Sulawesi Barat? Ya, yang tadi saya katakan di Sulawesi sendiri ya, itu kita sudah melakukan pemetaan ada 10 segmen. 10 segmen itu maksudnya 10 bagian ya. Nah, 10 bagian ini kalau secara didetailkan itu terdiri menjadi 45. Jadi ada 45 daerah-daerah ya atau lintasan gempa bumi ya. Nah, salah satunya ya memang dari dulu Sulawesi Barat, terutama Majene, kemudian Mamuju ya, itu memang sudah mempunyai satu pola gempa bumi ya, yang berdasarkan catatan sejarah itu sudah 4 kali terjadi gempa bumi besar, bahkan disertai dengan tsunami. Kemudian Palu Koro ya, yang 2018 kemarin terjadi, itu Palu Koro sudah mempunyai sejarah panjang ya, bahkan beberapa tahun di akhir-akhir tahun 70-an ya, itu dia terjadi gempa bumi yang sangat besar dan disertai juga dengan tsunami tahun 1996. Ini sekali lagi bukan menakut-nakuti, ini adalah literasi. Nah, tetapi karena memang tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, ya, kadang-kadang mereka mengatakan wah ini ditakut-takuti, padahal justru literasi ini untuk melakukan mitigasi. Betul. Untuk kita supaya bisa mengantisipasi seperti itu ya Pak Adi ya. Terjadi bencana alam ya. Baik. Kita bisa melakukan kesiapsiagaan. Betul. Kalau di Sulawesi Selatan kita harus mewaspadai apa? Ada namanya patahan Walanae. Patahan Walanae itu memanjang dari Pinrang sampai dengan Bulukumba, sehingga tentu saja daerah-daerah tersebut juga harus waspada walaupun kita tidak perlu panik ya. Kita punya patahan Matano ya yang melintas dari arah Sulawesi Tengah ya, kemudian menuju daerah Sorowako sampai dengan ke daerah Sulawesi Tenggara. Itu merupakan salah satu patahan yang sangat aktif sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ancaman Betul. Baik. Nah, kita beralih ke Pak Mestam nih. Pak Mestam, dengan adanya kemarin musibah yang melanda Sulawesi Barat, Irsan ya, kita melihat banyaknya partisipasi dari masyarakat juga yang ikut membantu ya, Irsan, dan ini menunjukkan bahwa masih ada aksi melarang. Nah, sebenarnya tadi kita bahasnya aksi melarang. Sebenarnya aksi melarang itu apa sih Pak? Apa sebenarnya itu Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi melarang itu dari leluhur untuk saat ini bisa dikatakan kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial. Ya. Kerangka ini artinya dia menginginkan kesehatian antara satu orang dengan orang yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tujuannya apa? Agar misalnya kalau ada warga Bugis yang tertimpa bencana, dia akan bersama-sama secara cepat
memberikan bantuan apapun itu yang dia miliki Betul. dan mengirim ke tempat lokasi bencana. Dan kita lihat memang selama ini setiap ada bencana tanpa diminta, rumpun Bugis yang ada di Sulawesi Selatan ini tidak menunggu, bahkan dia jalan sendiri per kelompok menuju yang ke tempat bencana. Contoh kita kemarin lihat di Sulbar, Betul. ada beberapa kerabat dari kabupaten, mau dari Bone, dari kerabat Belawa di Wajo, termasuk yang lain-lain, semua berbondong-bondong ke Sulbar untuk memberikan bantuan. Itulah bentuk Asimalarang yang diberikan, dia diturunkan dari leluhur Toriolo kita. Ya. Begitu, ya. Dan itu sudah ada sejak zaman dulu ya Pak Mustam ya. Itu hanya ada di Bugis, Pak Mustam, kultur Bugis saja yang di Sulawesi Selatan? Kalau di Bugis ya, di tempat lain mungkin namanya lain. Namanya beda ya, tapi kalau namanya Asimalarang itu ya. kultur Untuk Bugis. Kalau Asimalarang memang kultur Bugis murni Ya. yang diturunkan oleh Toriolota yang dulu-dulu. Tujuannya apa? Memberikan karakter keturunannya bahwa kalau ada bencana tidak boleh tinggal diam. Ya. Ya. Kita harus segera mengambil tindakan, mengambil langkah bagaimana caranya meringankan beban sesama yang mengalami korban. Ya. Demikian, Nah, apakah ini hanya pada saat terjadi bencana, Pak? Asimalarang ini ada? Sebenarnya tidak. Pada saat kegiatan sosial pun terjadi Asimalarang. Dulu pada saat menanam padi itu bergantian dari si padinya si A ke sawahnya si B dan lain-lain, Ya. itu bergotong royong. Memang sekarang ada pergeseran. Ya, ya, ya. Kenapa? Karena ada istilah mungkin digaji orang, Betul. karena Iya. ekonomi. Orang mau bertani enak, dia tinggal gaji orang. Agak bergeser ini, bukan hilang. Ya. Demikian ya. Ya. Iya. Baik, sahabat budaya, kami masih akan terus bersama Anda di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Tetaplah bersama kami. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, masih bersama kami berdua dan juga narasumber kami, masih di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Tadi sudah ngobrol tentang Asimalarang. Ternyata zaman-zaman dulu warga Bugis, Sulawesi Selatan itu sudah ada memang adat Sudah ada. saling membantu. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan sekarang ini, Pak? Apakah konsep Asimalarang di saat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Konsep Asimalarang yang ada saat ini saya kira lebih maju daripada sebelumnya. Ya. Contoh kalau dulu itu kita bantu keluarga di suatu daerah lain tidak terlalu tahu banyak. Betul. Nah, kalau sekarang, contoh kita lihat di Sulbar, apa yang dilakukan orang Bugis di Bone, di Sopeng dan di Wajo, kita semua tahu. Betul. Kita Iya. semua tahu. Oh,
warga kita, orang Bugis kita di Bone bawa ini ke sana, kan begitu ya. Betul. Artinya kondisi sekarang lebih cepat kita tahu informasi seperti itu dan akhirnya timbul aksi melarang dari semua orang, khususnya orang Bugis untuk memberikan bantuan apa yang dimiliki untuk dikirim ke sana. Betul. Ya, Betul. saya kira demikian. Jadi pengaruh media sosial mungkin ya Pak Mustam ya. Betul, medsos sekarang ini memang harus kita akui, tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruhnya luar biasa dan walaupun kita tidak mau mempublikasikan, dia akan terpublikasi sendiri Iya. apa yang kita Betul. lakukan dan kita harus sepakat bahwa untuk saat ini memang untuk aksi melarang ini lebih maju, Ya. lebih maju dan lebih cepat pelaksanaannya. Iya. Demikian, ya. Jadi yang dulu-dulu itu kalau misalnya mau bangun rumah, mau panen, biasanya itu saling membantu. Nah, Iya. kalau sekarang ini Pak, kan kita lagi dalam musim pandemi nih. Iya. Tidak boleh berkumpul, nggak boleh ada kerumunan. Nah, bagaimana ini bentuk aksi melarang yang terjadi apalagi di saat pandemi saat ini? Betul sekali. Iya, saya kebetulan tim Satgas Pandemi Makassar, artinya hal ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak melakukan kegiatan aksi melarang. Iya. Iya. Namun demikian, pada saat ada kegiatan seperti itu tetap kita ya jaga jarak pasti, Betul. ya, pakai masker dan setiap ketemu dengan siapapun pulang ke rumah paling tidak ya kita harus cuci tangan. Artinya kegiatan aksi melarang dalam kondisi apapun tetap jalan. Iya. Iya. Ya, termasuk kondisi pandemi ini. Jadi tetap melakukan protokol kesehatan ya Betul. Pak Iya, Mustam ya, betul. dimanapun berada. Nah, kalau untuk generasi muda nih Irsan ya, Ya, betul. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai aksi melarang? Kan biasanya kalau nilai-nilai budaya itu identik dengan orang-orang dulu. Betul. Nah, ini kita mau menanamkan nilai-nilai aksi melarang ini untuk generasi muda seperti apa Pak Mustam? Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk anak-anak kita, generasi muda kita untuk ingin mempelajari aksi melarang, di samping diajarkan dari orang tua yang ada di rumah masing-masing, kita bisa browsing di mana lihat, Iya. buka itu tulis aksi melarang pasti muncul Ya. apa yang harus dilakukan pada saat itu. Saya kira aksi melarang itu tidak jauh dari konsep-konsep agama dan Ya. adat istiadat Bugis yang selama ini kita lakukan. Betul. Artinya kalau kita kuasai ini, tujuannya orang dulu itu supaya anak-anak kita terbentuk karakternya, Ya. Iya. terbentuk karakternya melakukan hal-hal yang baik dan positif. Ya, saya kira demikian. Baik. Dan ini terkait dengan Pak Mustam yang tadi sempat ngobrol juga nih Irsan, katanya bertugasnya kemana-mana. Nah, apakah ada perbedaan dari daerah ini dan daerah itu Pak Mustam terkait dengan bagaimana budaya aksi melarang itu? Saya tahun 89 pernah tugas di Pulau Seribu. Itu paling ujung namanya Pulau Sabira. Yang kejadian kemarin Pulau Laki memang tidak ada penduduknya itu. Ya. Saya heran pada saat itu kenapa saya sampai ke pulau paling ujung itu malah penghuninya 90% orang Bugis. Orang Bugis. Orang Bugis. Heeh. Artinya begini, di mana-mana pun orang Bugis itu kalau di suatu tempat dia pasti akan membuat rumpun untuk membesarkan aksi melarang ini. Iya. Betul. Tidak ada perasaan tinggal nafsi-nafsi tidak ada. Nah, kalau ada kejadian di tempat lain, contoh saya waktu di Jakarta, di Muara Angke ada, di mana-mana ada, termasuk di Serang ada namanya Kampung Karanganti itu berkumpul orang itu, berkumpul orang itu dan saling bantu dan saya kira ini bagus. Saya kira mungkin di sekolah lain juga sama seperti itu. Ya. Memang mungkin bahasanya yang beda. Betul. Ya. Baik, dan kita ke Pak Adi Irsan ya, Mas Adi. Sudah menantikan kita dari tadi by Zoom. Baik. Nah, Pak Adi, ini kan tadi kita sudah bicara tentang Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga tentang terjadinya bencana di Betul. beberapa wilayah. Betul, Nah, betul. bagaimana dengan Kota Makassar, ibu kota dari Sulawesi Selatan? Otomatis pusat pemerintahan terjadi di sini. Dan kalau sampai terjadi bencana kayak kemarin, otomatis kita harus bersiap nih Pak. Nah, ini bagaimana sebenarnya potensi bencana di Kota Makassar? Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau Kota Makassar dari seismisitas ya atau ancaman potensi gempa bumi, memang kita agak sedikit jauh dari pusat patahan ya. Jadi semakin jauh satu daerah dari lintasan patahan ya, maka dampaknya ketika patahan tersebut bergerak ya atau aktif, maka
dampaknya itu akan semakin kecil. Nah, jadi kita berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makassar itu menjadi salah satu daerah kalau dari sisi seismicity ya atau kegempaan ya memang kita jauh ya, panjang dari Pinrang, kemudian dari melewati Sidrap, kemudian Sopeng sampai Bone, sampai Sinjai, sampai Bulukumba. Jadi kalau untuk berbicara tentang gempa seperti di Sulawesi Barat, ya insya Allah dari sisi keilmuan kegempaannya kita masih sangat jauh ya. Kalaupun terasa itu hanya efek karena gempa itu kan menjalar ya. Gempa itu menjalar kemudian sampai jauh, tentu saja efek penjalarannya kemarin juga kita tetap rasakan pada saat terjadi gempa bumi di Palu, kita juga masih tetap rasakan. Tahun 97 terjadi gempa bumi di Pinrang, di Makassar juga sempat merasakan. Tetapi kerusakan yang terjadi tidak akan semasif dengan kalau jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang sangat dekat dengan pusat gempa ya. Nah, tapi di Makassar ya itu banjir ya itu merupakan tradisi ya. Jadi bukan lagi bencana tapi tradisi. Kenapa saya katakan tradisi? Ya? Karena setiap tahun betul, setiap tahun itu pasti kita akan terkena bencana banjir atau bencana hidrometeorologi ya. Kenapa? Karena Kota Makassar ini sebenarnya kalau kita lihat ya dari foto udara ya hampir sebagian besar terutama di wilayah timur dan juga wilayah baratnya itu merupakan kenapa terutama daerah-daerah yang dekat dengan aliran sungai. Kita punya sungai Tello ya. Nah, itu merupakan daerah-daerah yang sebenarnya adalah rawa-rawa. Jadi kalau kita lihat di foto udara ya itu kelihatan di situ merupakan daerah yang basah, berbeda rona warnanya dengan daerah-daerah yang memang ada di ketinggian ya atau paling tidak ada di daerah-daerah yang aman dari bencana banjir. Nah, jadi saya katakan tadi di Makassar itu permasalahannya adalah banjir ya dan itu sampai sekarang saya lihat ya usaha untuk bagaimana melakukan pengurangan ya atau mitigasi itu memang masih semakin ke depan karena Makassar itu merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, maka pertumbuhan ekonomi ini nanti akan merangsang datangnya penduduk ya di Indonesia. Kalau Kota Makassar itu semakin banyak penduduknya, tentu saja kebutuhan lahan untuk tempat tinggal itu akan semakin tinggi. Nah, tentu akan dibuka lagi lahan-lahan yang harusnya lahan-lahan itu adalah lahan-lahan resapan air ketika terjadi hujan, itu kan ditimbun untuk dijadikan pemukiman. Akhirnya tempat airnya ya itu makin berkurang. Nah, tempat airnya makin berkurang, sementara di sisi lain curah hujan semakin ekstrim. Ini mau lari kemana kita? Ya, jadi itulah. Nah, jadi yang kedua itu banjir ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita sebenarnya juga diancam oleh ada satu bencana alam yang disebut dengan subsidence. Subsidence itu adalah penurunan muka tanah. Di beberapa tempat di Makassar ya berdasarkan penelitian yang kita lakukan di Unhas, Pusat Studi Kebencanaan, di beberapa titik di Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan muka tanah begitu. Nah, itu salah satu yang disebabkan oleh apa? Yang pertama itu adalah eksploitasi atau pengambilan air tanah dengan menggunakan mesin yang over capacity atau yang sangat-sangat besar sekali sehingga aquifer atau lapisan air di bawah tanah ya itu cepat habis dan tentu saja konsekuensinya maka tanah-tanah di sekitar daerah tersebut itu akan terjadi subsidence atau penurunan. Nah, kerugiannya nanti kalau misalnya dalam skala besar itu terjadi, maka banyak sekali bangunan-bangunan infrastruktur jalan yang kemudian nanti akan ambles, akan turun ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Makassar juga itu sebenarnya sangat-sangat terancam dengan apa? Dengan yang disebut dengan intrusi air asin ya. Kenapa saya katakan ini sebagai bencana? Karena kalau intrusi air asin itu masuk sampai ke dalam kota ya, tentu saja nanti kan akan mempengaruhi kualitas air minum yang kita konsumsi. Betul sekali. Ya. Kenapa? Karena air asin itu masuk karena itu tadi akibat banyaknya air yang diambil
ambil over capacity ya, Mm-mm. kan sehingga menyebabkan air laut yang dipompa tanpa ada kontrol ya, mengikuti Ya. aturan bahwa kalau misalnya industri seperti ini ya, maka dia hanya boleh mengambil air dari groundwater atau air tanah itu kapasitasnya per hari berapa, ada hitungannya. Karena kalau dia diambil over, berarti kan keseimbangan ini akan terganggu. Keseimbangan itu akan terganggu, makanya di beberapa tempat, terutama di daerah dekat-dekat pantai ya, itu kan airnya, air minum atau air sumur ya, itu yang dikonsumsi masyarakat itu sudah bercampur, sudah payau ya, sudah rasanya itu sudah itu juga merupakan salah satu bencana sebenarnya, bencana alam yang sangat-sangat berpotensi untuk di masa yang akan datang anak cucu kita itu nanti akan mendapatkan masa di mana mereka akan kesulitan untuk mengkonsumsi air tanah yang betul-betul memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, itu sebenarnya PR kita bersama. Karena untuk menciptakan generasi yang akan datang itu butuh waktu ya, dan kemudian itu menjadi concern stakeholder. Jadi bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi juga masyarakat ya, kemudian juga dunia usaha ya, kemudian juga dari pers ya, kemudian juga akademisi terutama ya. Nah, ini semua harus bahu-membahu supaya apa? Supaya Kota Makassar ini tetap menjadi kota yang layak huni ya, walaupun sampai 10 sampai 20 tahun akan datang. Seperti begitu. Iya. Baik Sobat Budaya, tentunya pembincangan kita masih akan berlanjut, tapi kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Baik Sobat Budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar dan melanjutkan kebersamaan kita Irsan ya. Masih bersama Pak Mustam dan juga Pak Adi. Iya. Nah, saya pengen lempar pertanyaan dulu buat Pak Mustam. Silahkan. Tadi kan kita sudah ngobrol banyak tentang bencana dan ternyata untuk membangun suatu generasi yang sadar bencana itu memang butuh waktu. Tadi itu menurut pendapat dari Pak Adi Maulana. Ya. Nah, bagaimana dengan Pak Mustam sendiri, Pak Mustam? Ini kan ASI Melereng. Nah, kalau generasi anak muda sekarang itu sudah mulai banyak yang individualisme, sudah mulai banyak kayak mementingkan dirinya sendiri dibanding sama mungkin kalau generasinya kita masih bisa paham. Nah, itu bagaimana ya Pak Mustam untuk bisa membangun generasi kita tetap sadar bagaimana esensi dari nilai-nilai ASI Melereng itu sendiri. Ya, terima kasih. Sebenarnya di Bugis itu ada 3 pas sampo atau benteng yang harus diajarkan ke anak-anak. Yang pertama takut sama Dewata, takut sama Tuhan. Ini diajarkan ke anak-anak bahwa sampai kapanpun kita ini orang Bugis Makassar harus yang pertama takut sama Maha Pencipta. Ya. Yang kedua siri daripada rupa tahu. Ya. Artinya kita ini hidup harus memiliki rasa malu ke setiap orang. Contoh di ASI Melereng ini, malu tidak membantu apabila ada musibah yang dialami sesama orang yang ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga malu pada dirinya sendiri. Ya. Artinya disampaikan ke anak-anak kita itu, jangan melakukan hal-hal yang kira-kira bisa mempermalukan dirimu. Ini luas. Ini luas. Hal apapun yang contoh anak-anak gaya sekarang milenial, banyak yang positif. Banyak yang positif yang kita harus filter kegiatan anak-anak kita yang negatif supaya dia tetap melaksanakan budaya leluhur kita ASI Melereng ke depan. Saya kira memang pekerjaan berat untuk orang tua sekarang, bagaimana caranya supaya anak-anak kita penerus ini
tidak akan melupakan budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Ya. Salah satu contoh Asimalarang ini tidak bisa lepas tangan. Ya. Tidak bisa kita tidak mau tahu, harus tahu dan harus membantu apabila ada sesama rumpun kita yang tertimpa bencana. Ya. Demikian ya. Baik, dan diharapkan juga dengan mengajarkan nilai-nilai Asimalarang ini ya Irsan ya, ini anak-anak muda ini menjadi tanggap dan tangguh untuk menghadapi bencana ya. Betul sekali. Dan kita ke Pak Adi. Nah ini Pak Adi, tadi kan sudah diberikan juga beberapa potensi-potensi bencana yang ada di Sulawesi Selatan. Dan terkait dengan Asimalarang ini Pak Adi, kira-kira apakah Asimalarang ini ataupun kesetiakawanan ini bisa menjadi salah satu faktor untuk healing ya bagi korban-korban yang terdampak bencana seperti itu? Iya, justru salah satu yang membuat kita bisa dalam tanda kutip sifat-sifat seperti yang kita sebutkan ya, salah satu contohnya Asimalarang tadi ya, kalau dari Sulawesi Selatan. Di daerah-daerah itu sebenarnya banyak ya, di daerah-daerah lain itu sebenarnya banyak. Kemudian memang salah satu yang paling membuat kita bisa melewati selama ini banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, tetapi kita masih bisa tegar ya, walaupun juga itu tadi budaya gotong royong ya, salah satunya sebenarnya di Gorontalo itu ada namanya Huyula ya, kemudian di Bangka itu ada namanya Nganggung, kemudian di Bali ada namanya tradisi Ngaya, kemudian di Sumatera Utara di Tanah Batak itu ada namanya Marsiada Pari ya, kemudian di Toraja juga ada namanya Rambu Solo. Nah ini adalah budaya-budaya gotong royong yang saya sangat-sangat berterima kasih ya. Kenapa? Karena negara kita ya begitu kaya dengan budaya, tetapi ada satu budaya yang membuat kita itu bisa melewati bencana alam yang luar biasa terjadi ya, yaitu budaya gotong royong. Kalau di Bugis ya itu Asimalarang seperti yang kita bahas hari ini, dan di daerah-daerah lain itu banyak sekali, dan mereka sudah punya semacam budaya yang memang itulah yang membuat kita bisa tegar ya. Walaupun kita tidak tangguh dan tidak tanggap, tetapi kita tegar. Ya, nah kita berusaha berharap ya ke depannya tegar ini kita kemudian nanti akan perlahan-lahan menjadi tanggap. Kemudian setelah tanggap kita akan menjadi tangguh. Ya, sehingga menuju negara tangguh bencana itu mudah-mudahan stepnya itu kita ya dengan adanya fondasi budaya, local wisdom ya, atau kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal. Kalau kita bandingkan dengan walaupun negara Jepang itu sudah tanggap dengan tangguh, nah, tetapi kan di sana itu betul-betul yang berperan itu pemerintah ya. Jadi memang sistemnya sudah bagus begitu. Nah kalau di kita tentu saja pemerintah masih penuh dengan keterbatasan ya. Nah sehingga yang diharapkan adalah budaya-budaya sesuai dengan local wisdom atau local knowledge ya, kearifan lokal di masing-masing daerah. Di Bugis ada Asimalarang, kemudian di daerah-daerah yang lain yang saya sebutkan tadi itu dari masyarakat, dari saudara kita yang terkena bencana alam. Sebagai contoh, tidak bisa kita bayangkan kalau misalnya tidak ada relawan ya pada saat kemarin terjadi bencana alam gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat. Jadi bisa dibayangkan daerah-daerah seperti Ulumanda di Majene yang notabene itu sangat-sangat sulit untuk aksesnya, tetapi kan relawan itu banyak sekali yang sampai ke sana itu berjalan kaki, mengangkut atau memikul bantuan ya, dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau dia tidak dibesarkan oleh budaya yang kita bahas tadi. Salah satunya ada Asimalarang tadi itu. Jadi memang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ya terlepas dari banyaknya kekurangan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa terutama dalam menghadapi bencana, tetapi kita masih dianugerahkan oleh satu tradisi, satu kultur, satu budaya yang memang sangat khas, yaitu budaya gotong royong. Saya kira ini perlu kita terus lanjutkan, perlu terus kita wariskan kepada anak cucu
ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Mustam ya, bahwa ini jangan sampai hilang ya, karena kalau misalnya ini hilang ya kita susah juga, karena kita ini belum sampai di fase tanggap ya, dan belum tangguh. Nah, sehingga memang harus tegar. Nah, tegar ini salah satu yang sangat-sangat mendukung adalah bagaimana dukungan moral ya, kemudian dukungan juga material dari saudara-saudara kita kalau kita terkena bencana. Dan salah satu yang saya harus apresiasi ya, itu adalah budaya gotong royong, terutama di daerah-daerah Sulawesi Selatan yang menurut saya sebagai orang Bugis juga diajarkan ya oleh bapak ibu saya, oleh nenek-nenek saya, memang bagaimana caranya kita itu mempunyai rasa empati bagi daerah atau lingkungan sekitar kita. Ya, saya kira sangat baik ya apa yang kita bicarakan hari ini, dan semoga generasi-generasi akan datang itu tidak akan pernah melupakan budaya-budaya yang memang merupakan local wisdom atau kearifan lokal yang diturunkan dari nenek moyang kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Dan yang terakhir ini untuk Pak Mustam, harapannya bagi generasi muda ini terkait ASI Melarang, dan juga mungkin terkait dengan bagaimana kita harus tidak hanya tegar ya seperti dikatakan Pak Adi, harus mencoba untuk tanggap dan tangguh terhadap bencana. Ya, terima kasih. Harapan saya kepada generasi penerus ini ASI Melarang, dia harus pahami betul, dia harus kuasai betul, dia harus banyak belajar ke orang tua kita masing-masing, ke kakak-kakak kita yang ada di rumah. Saya kira kalau ada yang mungkin belum pas benar, masih banyak tempat kita bertanya di sekitar masyarakat. Banyak orang tua kita dan semua tahu apa yang harus dilakukan supaya yang diwariskan orang dulu ini bertahan sampai kapanpun, dengan tujuan supaya anak-anak kita, penerus kita bisa mengikuti, mencontoh dan melakukan apa yang kita lakukan selama ini. Tentu tujuannya supaya meringankan beban sesama warga Bugis yang tertimpa bencana, dan harus timbul dari dalam itu. Timbul dari dalam, kalau memang dia selama ini lakukan seperti itu, tidak diminta, pasti dia jalan sendiri, pasti dia bergerak sendiri. Dan memang untuk saat ini saya kira perlu kegiatan seperti ini ya dimaksimalkan supaya banyak yang mendengar, anak-anak mendengar, supaya dia bisa ikuti untuk hal yang baik. Terima kasih Pak Mustam. Ya. Itu sangat luar biasa sekali obrolannya kita. Itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik sebenarnya. Sekali, Irsan. Dan kita akan kembali menyaksikan ya, ada penampilan, tetaplah bersama kami di RRI Net dari obrolan Kota budaya Makassar. dari Kota Makassar. Cora bulan ngapa sai nakalangan, ku tayang la cora bulan ngapa sai nakalangan, nakalapaka bunangana tongkorama, nakalapaka bunangana tongkorama. Pokok rusut lekotna lela sadrunang rapona, pokok rusut lekotna lela sadrunang rapona, sare-sarengku kamasena talasaku, sare-sarengku kamasena talasaku, diapannya leorinku bunga riparan
lakengku niapannya leorinku bunga di parang lakengku tenaruana nakarumeng ritangkenda tenaruana nakarumeng ritangkenda o karaengku batara pakajareki tapakku o karaengku batara pakajareki tapakku di panyolina simpung paco panalino di panyolina simpung paco panalino. Diapannya leorinku bunga di parang lakengku diapannya leorinku bunga di parang lakengku tenaruana nakarumeng ritangkena tenaruana nakarumeng ritangkena o karaengku batara pakajareki tapakku o karaengku batara pakajareki tapakku di panyolina simpung paco banadino di panyolina simpung paco banadino. Sobat Budaya, demikianlah kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI.net dari Kota Makassar. Saya Dwi Kartika. Saya Irsan Lipit. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.